karakteristik tentang peralatan tersebut. Jadi peralatan tersebut telah ditemukan nelayan, ya nelayannya ini yang kemarin, dan ini bentuknya masih persis seperti yang ditemukan. Ya, ini alatnya ada di sini, kita bahas sini. Jadi ini asli yang ditemukan oleh nelayan tersebut pada tanggal 26 Desember pukul 7.00, di mana saat itu nelayannya saat memancing ada alat tersebut muncul, kemudian ditemukan dan dilaporkan pada Babinsa, dan kemudian dibawa ke Koramil, kemudian atas persetujuan ataupun kerjasama dengan Dandim Selayar waktu itu, alat tersebut karena ada hubungannya dengan Angkatan Laut dan penelitian yang akan diteliti tentang fungsi alat tersebut yang berada di laut, sehingga kita bawa ke sini, ke Hidrosal ini. Data-datanya, diantaranya badan tanah terbuat dari aluminium dengan 2 sayap ini berukuran 50 meter. Ini sayapnya kanan kiri ini 50 meter, panjang bodi 225 cm ini, panjang ini sampai ke antenya belakang ini. Kemudian propeller 18 cm yang di bawah, ini mungkin sudah masih berfungsi. Panjang antena belakang 93 cm ini, panjang antena yang belakang muncul ini. Kemudian terdapat instrumen mirip kamera terletak di bodi, ini yang di atas ini. Kemudian tidak ditemukan ciri-ciri tulisan negara pembuat. Nah ini yang tidak ada tulisan apapun di sini. Ya, dari awalnya juga demikian. Kita tidak merekayasa mau membuat apapun, bahwa yang kita temukan seperti itu masih persis seperti yang ditemukan nelayan tersebut. Kita bawa ke sini. Lanjut. Nah ini adalah alat ini hampir sama dengan Argo Float. Ya, bisa fungsinya bersama, namanya Argo Float kalau di dalam dunia internasional, di mana cara kerjanya diturunkan menggunakan kapal, kapal survei ini tentunya, ini seperti yang kita punya ya. Kemudian perlahan turun hingga mencapai kedalaman 2000 meter. Ini bukan alat ini, artinya yang semacam ini, jadi Argo Float namanya. Perlahan turun hingga mencapai kedalaman 2000 meter. Ya, selama 6 jam dengan kecepatan 10 knot. Ini selama 6 jam dia bisa 2000 meter. Kemudian melayang selama 9 hari terbawa arus. Ya, terbawa arus, melayang-layang. Dan setelah itu menuju kedalaman 2000 meter. Ya, menuju ke 2000 meter sini. Kemudian oli dipompa dari reservoir internal untuk mengembangkan kandung pelampung eksternal dan menyebabkan float naik. Ini setelah 6 melayang selama 9 hari tadi bisa naik lagi. Merekam profil yang fungsinya adalah merekam profil suhu dan salinitas selama melayang menuju permukaan. Saat melayang menuju permukaan, ini dia akan merekam profil suhu, salinitas permukaan hingga 12 jam permukaan untuk mengirim data melalui satelit. Nah, ini setelah muncul akan mengirim data-data tentang tadi salinitas, kemudian suhu dan sebagainya, data-data tentang hidrosonografi di dalam laut ini, dia akan naik dan mengirimkan data-data melalui satelit. Kemudian Argo Float ini dapat bertahan hingga 4-7 tahun beroperasi di laut. Ini dia bisa melayang-layang terus, bisa bertahan sampai 4-7 tahun di laut ini. Dan ini dikendalikan dari kapal. Bisa juga mereka mengikuti arah arus untuk mencari data-data yang nantinya dia akan muncul untuk mengirimkan data tersebut ke satelit. Lanjut. Kemudian ini underwater sea glider. Underwater sea glider ini ya alatnya persis seperti ini. Jadi ini namanya adalah underwater sea glider. Sama mereka diluncurkan, alat ini diluncurkan dari kapal, membuat rute trek lain dan misi operasi. Dia akan membuat trek lain yang sudah dikendalikan, kemudian dilepas di laut dan menjalankan misinya. Ya, menjalankan misinya. Dia bisa turun ke dasar laut dengan memancarkan sensor, CTD, klorofil, oksigen, kedalaman, dan sensor altimeter bertujuan untuk mendeteksi seabed dan obstacle. Kemudian saat muncul ke permukaan, sensor ini juga merekam CTD, klorofil, dan oksigen. Sampai timbul ke permukaan, UAV ini mengirimkan data, mengirimkan posisi, operator dapat merubah misi dan melihat konektivitas instrumen atau meter check. Dan sea glider ini dapat bertahan hingga 2 tahun beroperasi di laut.
Jadi alat ini juga bisa berjalan mengikuti arah arus. Ya, arah arus karena di sini sebenarnya ini ada kemudinya ini, yang bisa mengikuti arah arus. Jadi bisa tenggelam, kemudian mengumpulkan data barometri tentunya, kemudian arah arus juga kedalaman, ya, data-data tentang barometri laut. Kemudian mereka dia bisa bertahan hingga 2 tahun beroperasi di laut, nah bisa dikendalikan, kemudian datanya begitu muncul datanya masuk pada satelit ini, satelit langsung datanya diambil oleh kapal yang mengoperasikan. Lanjut. Nah ini ilustrasi dari alat tersebut. Nah, ini ya, bisa melayang, muncul, begitu diturunkan, nah ini bertahan terus ini, jalan lama, berjalan bisa sampai 2 tahun tadi berjalan. Tapi setiap saat mereka akan muncul, memberikan data, kemudian diisi lagi, dia akan nah ini datanya langsung masuk satelit dan dianu ke satuan pengendali di daratnya. Nah ini sama fungsinya juga mengumpulkan data-data barometri bawah laut, bisa salinitas, kedalaman, kemudian arah arus dan sebagainya. Lanjut. Nah ini data-data flood, ya data-data flood yang sudah tersebar di dunia ini, di lautan. Ini datanya. Ini datanya dapat dari website, ya dari website bahwa saja ini sudah datanya sudah tersebar. Ya, lanjut. Nah kemudian penyebaran Argo Flood yang berada di dalam pelayaran yurisdiksi NKRI, ini yang merah-merah ini. Ini juga dasarnya sama dari website. Nah, ini yang berada dalam pelayaran yurisdiksi NKRI yang merah ini dan sekitarnya ini yang hijau ini di JTE. Nah, lanjut. Nah, ini data ya, temperatur, suhu, kedalaman, ini untuk data yang dikumpulkan oleh data underwater sea glider tadi atau Argo Flood. Kemudian kloropil untuk mendeteksi kesuburan bawah laut. Kemudian oksigen, tadi yang mengumpulkan oksigen untuk mengetahui kadar oksigen di bawah laut. Kemudian kedalaman bisa batimetri atau kedalaman. Kemudian metan untuk mengumpulkan hidrokarbon, paling sederhana gas alam bawah laut. Ya, ini untuk keperluan industri. Kemudian akustik recording merekam suara ikan. Ya, ini terutama untuk migrasinya, keberadaan kumpulan ikan paus dan lumba-lumba. Ini juga bisa untuk kegiatan industri perikanan khususnya, di mana kalau di situ banyak plankton berarti juga banyak ikan, sehingga bisa mengarahkan kapal-kapal perikanannya ke daerah tersebut. Kemudian current untuk arus laut, ini arus arahnya kemana, kecepatannya berapa dan sebagainya, ini bisa didata oleh tadi Argo Flood maupun underwater sea glider tadi. Kemudian water column profile, yaitu profil kolom air. Kemudian base data dapat berupa intensitas ikan, seabed, classification, dan tumbuhan laut secara koral.